Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Kembali lagi bersama Warga RI Crypto Education dan hiburan musik. Ini yang lagi hot news. Saya akan mereview sedikit tentang Justin Sun yang lagi rame dibicarakan di jagat kripto ya. Kenapa sih dia kok rame dibicarakan? Terus kegalauannya di komunitas Tron Foundation, di token-tokennya ya, di TRX, BTT, ini kan galau ya. Gimana nasib Tron, gimana nasib BTT? Oke, kita bahas guys. Tonton sampai habis ya. Terus jangan lupa di share video, di like, comment, subscribe. Kita bahas dulu sosok Justin Sun. Kalau secara personal saya melihat Justin Sun itu sosok yang kontroversi. Dia yang paling getol banget di dunia blockchain dan kripto. Satu itu, yang kedua, dia salah satu dari orang terkaya di dunia ini dari cryptocurrency. Dia mendirikan yayasan Tron Foundation. Tujuannya jelas, nanti kita bahas ya. Ini yayasan Tron Foundation ini, sejak Tron Foundation didirikan, ia telah menegakkan keyakinan aslinya untuk mendesentralisasikan internet, bekerja keras untuk mengubah dunia dengan teknologi. Ini aja yang ini poin penting yang saya garis bawahi, karena kita semua kan trader ya. Kita nggak terlalu expert di dunia beginian, cuman ya harus kita kulik juga, harus kita kaji juga, supaya kita juga tidak salah memilih aset mana yang akan kita beli, atau aset mana yang kita yakini di masa depan menjadi aset yang harganya, nilainya jadi tinggi gitu loh. Kalau dalam kacamata ini artinya dia mutlak di dunia cryptocurrency ya. Tapi kenapa sekarang dia meninggalkan Tron Foundation yang dia bangun begitu gigihnya? Terus dia ini sekarang ditarik ke mana? Itu yang poin yang harus kita teliti nanti. Kalau kita review sejenak, Justin Sun itu adalah salah satu orang anak didiknya dari Jack Ma. Tentunya kita semua tahu Jack Ma adalah pendiri Alibaba, yang Alibaba juga akhirnya ditinggalkan oleh si Jack Ma. Ini nggak perlu dibahas juga karena ini ada kaitannya tentang regulator di Tiongkok kan. Kenapa Alibaba bisa ditinggalkan Jack Ma, dan Jack Ma sekarang juga beli kafling tanah di Singapura. Nggak ngerti, ini ada kaitannya dengan Xi Jinping. Rumit guys kalau dikaji, ada kaitannya geopolitik dunia nanti. Artinya ini sekilas saja sosok Justin Sun. Ini Justin Sun dengan Jack Ma ya. Dia salah satu anak emasnya Jack Ma dia. Terus dia juga sosok yang ya lumayan dekat dengan Warren Buffett. Warren Buffett ya pakar investasi dunia. Nih Justin Sun dengan CZ Binance juga ya sama, satu geng gitu. Tapi kenapa kok dia ini sekarang pindah, meninggalkan Tron Foundation dan masuk ke dalam instansi sebuah negara, dimana kalau kita tahu nggak semua negara itu menerima kripto. Tapi di negara yang dia mau ikut ini, apa sih tujuannya? Ini kita kulik lagi nanti. Kabar ya, sambil ngerokok soalnya ini, kalau nggak ngerokok nggak enak. Oke, saya buka di ini nih, di Twitternya dia. Nih, sabar. Kita terjemahkan dulu.
Ini ya suratnya ya, surat Justin Sun itu menyatakan resmi keluar dari Tron Foundation. Terus ini Justin Sun tuh bilang dia mau dijadikan duta besar lah gitu loh. Nih surat terbuka Justin Sun kepada komunitas tentang desentralisasi Tron yang dia tinggalkan. Nah, ini nih poinnya. Saya telah menerima undangan dan menunjukkan pemerintah Grenada untuk secara resmi menjabat sebagai duta besar wakil tetap Grenada. Untuk apa sih dia? Untuk WTO. WTO itu ya perdagangan tingkat dunia antar negara. Tujuan dia apa? Itu yang perlu kita ketahui. Terus kalau kita bertanya-tanya Justin Sun itu keluar beneran apa enggak sih gitu kan? Jawabannya jelas resmi keluar dari Tron Foundation. Karena apa? Dia sekarang menjadi wakil tetapnya pemerintahan negara Grenada untuk menjadi duta besarnya di perdagangan dunia atau WTO. Jelas karena dia masuk instansi pemerintah, akhirnya dia harus keluar dari Tron Foundation. Sekarang kalau kita bahas dengan yang tadi, berarti ini bertentangan. Menurut saya pribadi enggak. Kalau dilihat dari tujuannya, tapi nggak tahu dibalik ini ya kan, kita hanya mengkaji apa yang tampak. Tujuannya jelas, memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan mempromosikan blockchain. Ini tujuan dia. Artinya gini, simpelnya Justin Sun ini diambil sama pemerintahan Grenada menjadi duta besar untuk di sektor perdagangan tingkat dunia antar negara. Jadi Grenada berarti sekarang sudah mulai pengen mengadopsi cryptocurrency dan blockchain. Kalau ngambil Justin Sun nggak salah juga berarti kalau dilihat dari profil yang tadi ya, dia memang getol banget urusan blockchain. Bahkan kan Tron Foundation juga smart contract, dia blockchain sendiri kan, jadi masuk akal. Artinya apa? Kalau dalam jangka pendek ya pasti gaduh. Kalau yang nggak riset sedetail ini kan gaduh-gaduhnya apa? Akan bertanya-tanya gimana nasib TRX harganya nanti. Terus sekarang juga market kripto lagi koreksi. BTT juga kemarin sempat ngepam juga, sekarang koreksi lagi. Kan pasti akan galau. Kalau di dalam kacamata kita sebagai orang awam. Tapi kalau kita baca roadmapnya atau tujuannya Tron Foundation, terus apa sih sistem yang dia jalankan? Yang dia jalankan sistemnya kan desentralisasi. Artinya keputusan yang ada di Tron Foundation bukan semata-mata karena Justin Sun, tapi karena keputusan community dari Tron Foundation. Satu itu ya. Tapi wajar kalau banyak orang yang di dunia ini yang holder Tron, holder BTT, atau memang dia community Tron, ini juga pasti akan bertanya-tanya karena sosok yang dijadikan frontman adalah Justin Sun. Ketika Justin Sun tidak di situ, bagaimana nasibnya? Itu wajar. Kalau sudut pandang saya, yang jelas nasib Tron di kemudian hari, bukan dalam jangka pendek tanda kutip ya, ini bagus. Apa bagusnya? Tatkala memang Justin Sun ini sudah mulai jalan dengan pemerintahan Grenada menjadi duta besar untuk urusan perdagangan seputar perkembangan blockchain dan cryptocurrency, ya pasti nanti yang akan dipromosikan adalah Tron dengan BTT. Itu harapan kita.
jangka panjang ya, bukan besok atau seminggu atau sebulan. Tapi kalau kita lihat jangka pendek ya miris. Nanti kita lihat redenominasinya BTT yang rasionya 1/1000. Ini tuh kalau kita mau holder kan ibaratnya mental kita ditetapkan dulu. Kalau investor malah senang melihat begini, ini nasib Tron ke depan akan semakin bagus. Nasib Tron Foundation akan semakin bagus saat ini, tapi nggak ngerti nanti di kemudian hari Justin ternyata memang sudah atau keluarnya karena crashing dengan tim Tron Foundation terus dia bangun blockchain sendiri, nggak ngerti juga. Artinya ini kan situasi bisa berubah ya nanti ya. Tapi untuk tujuan yang dia publikasikan jelas ya. Wakil tetap Grenada karena di Jenewa, Swiss memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan mempromosikan blockchain. Kalian tahu Jenewa dan Swiss ini erat banget. Ini ada kaitannya juga nanti dengan Indonesia. Terus di mana Swiss juga adalah yang terkenal sebagai metal bank. Jadi urus gold, perak, semua logam-logam mulia ada di sana. Di mana Bitcoin atau cryptocurrency ya, yang terutama Bitcoin itu Jerome Powell sendiri juga bilang itu di kemudian hari, ini pernyataan bacot dia di bulan kemarin, bahwa Bitcoin itu bisa menjadi pengganti emas digital gitu jadinya. Tapi kan bacot dia berubah-ubah ya. Nanti tahu-tahu kripto mengandung resiko tinggi ya, market down gitu. Pokoknya santai aja main kripto, kan dunia sedang berkembang. Gini nih, satu poin penting yang harus kita yakini, artinya kalau kalian sudah masuk dunia kripto tanpa knowledge yang benar, pasti akan galau. Karena nggak tahu tujuannya kripto apa, blockchain itu apa. Kalau saya dari 2016 mulai masuk, informasi yang saya dapatkan dari 2014, tapi mulai masuk 2016 ya sudah melewati banyak fase bahwa cryptocurrency sama sekali tidak merugikan. Yang main spot, kalau yang main future jelas kena likuidasi ya. Sangkut-sangkutnya di kripto itu bakal kejemput asal tidak sangkut di koin yang nggak jelas. Tapi kalau sangkut di dunia saham, 3 tahun belum tentu balik. Tuh, terus apalagi ya? Ini udah ya, bahas Justin Sun udah. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kalian semua. Siapa Justin Sun awalnya, ideologinya tentang kripto tinggi, terus kenapa dia meninggalkan Tron Foundation yang dia bangun jerih payahnya sampai dia menjadi orang terkaya juga di dunia. Kenapa tiba-tiba ditinggalkan? Ya ini salah satu, ini poin-poinnya yang kita harus kaji. Nih, satu lagi saya baca nih. Tidak diragukan lagi, pengakuan Organisasi Perdagangan Dunia terhadap nilai teknologi blockchain sangat penting bagi industri kami, dan Grenada juga merupakan anggota penting dari Organisasi Negara-negara Karibia Timur, Persemakmuran Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Grenada itu salah satu negara penting juga di bagian Karibia Timur gitu loh. Artinya regulator mereka, government si Grenada kan mungkin kurang memahami tentang blockchain itu apa, cryptocurrency apa ya. Justin Sun ini pelaku utama dan sudah berhasil dan terbukti Tron Foundation berkembang. Jadi nggak salah juga kalau Grenada ngambil Justin, terus Justin juga nggak salah juga kalau Justin juga menerima penawarannya sebagai duta besar perdagangan dunia di pemerintahan Grenada. Itu nggak salah juga sebetulnya. Tinggal kita sabar aja kalau yang holder di Tron. Saya sendiri juga punya Tron lumayan banyak, punya BTT lumayan banyak juga. Tapi memang saya holder. Tapi kalau lihat situasi begini ya, kalau sudah kadung holder ya saya terusin aja. Siapa tahu nanti memang tujuan Justin Sun ini menjadi strikernya Grenada kan untuk mempromosikan blockchain. Kalau dipromosikan apa impactnya? Impactnya adalah adopsi baru di dunia kripto. Jadi kalau banyak negara yang mengadopsi cryptocurrency, berarti demand cryptocurrency akan semakin berkembang. Jadi beruntung kita semua yang kenal kripto di sebelum tahun 2030.
Mungkin 2025 ke atas harga sudah gila-gilaan. Itu yang penting supaya kalian nggak galau. Jadi tentukan dulu diri kalian itu mau trading apa mau holder. Harus beda-beda konsepnya. Oke, ini udah clear ya bahas ini ya. Terus sekarang bahas BitTorrent ya. Nah, ini BitTorrent nih. BitTorrent udah resmi nih keluar di Medium BitTorrent Chain. Jadi BitTorrent ini kalau lihat bahasanya BitTorrent Chain ini kan bagus. Yang ada chain-chainnya ini kan bagus. Gitulah gobloknya kita mikir gitu. Pokok kalau ada yang chain-chainnya itu bagus harusnya. Cuman kadang kalimat tidak sesuai fakta ya. Makanya saya tadi bahasnya kan urut dari sosoknya dulu, baru ke knowledge-nya, baru sistemnya kan gitu. BitTorrent jelaskan bagian dari Justin Sun. Nah, BitTorrent itu nanti jadinya BitTorrent Chain. BitTorrent Chain itu nanti layer satunya dari Tron Foundation gitu. Ibaratnya pemulusnya jalannya transaksi dari TRX itu ya BTT Chain ini punya peran penting gitu. Cuman ada satu yang bikin lemes. Ini BTT redenominasi plan ini yang bikin lemes. Mestinya yang saya harapkan ketika dia mainnet atau menjadi chain burn coin yang saya harapkan, bukan malah redenominasi. Jadi apa? Gampangnya supply-nya bertambah bukan dikurangi. Kalau supply-nya dikurangi kan gampang sudut pandang kita ngelihatnya, logikanya. Lihat aja BNB itu aktif melakukan burn, bakar BNB sehingga BNB supply semakin sedikit, harga gila-gilaan. Saya ngalami beli BNB di harga 40.000, 50.000. Saya holder BNB beli di 70.000, jual di 550.000, udah tinggi banget. Ternyata sampai 9 juta kan gila. Tapi ya udah alhamdulillah, emang itu rezeki saya segitu. Nah kalau ini beda nih. Ini konsepnya bagus, yang bikin lemes adalah supply-nya bertambah. Nih ya, ini bahasa Inggris men. Agak gagap juga nih. BTT redenomination plan is underway in tandem while maintaining its current market cap. The total supply of BTT token will be increased from ini ya dari 990 miliar ya menjadi 990 triliun. Artinya rasionya 1:1000 the new token yang akan disuplai. Jadi gini, kalau kalian sekarang holder BTT 100.000 bakal dikali 1000 nanti milik kalian. Seneng ya koinnya tambah banyak? Ya nggak seneng juga. Kalau lihat koinnya seneng, tapi harganya juga dibagi 1000. Kalau sekarang harga BTT itu misalkan 37 ya dibagi 1000 nanti. Jadi 0, berapa rupiah jadinya. Aduh, lemes ya. Tapi nggak apa-apa. Kita sabar aja kalau holder. Aku holder BTT sih nggak banyak, cuman sekitar 40 jutaan holder di BTT. Saya berharap tahun depan itu kan bisa ngepam lagi. Tapi kalau ini nggak tahu. Siapa tahu ya. Nanti setelah di banding 1000, nanti di pump ke 1 rupiah juga naiknya ratusan persen. Karena si Justin Sun ini sosoknya kontroversi, dia termasuk orang gila. Lebih piawai dalam memainkan perdagangan daripada CZB9. Kalau CZB9 jelas orang bahagia sama dia, mental kita nggak terombang-ambing. Tapi kalau Justin Sun ini emang lebih gila sih. Kalau Binance kan jelas ya BNB ya, tahu-tahu burn coin sekian ya BNB naik gitu kan. Terus exchange-nya juga jelas BNB, Binance juga market terbesar di dunia ini. Nah kalau ini kan market juga belum ada. Tapi kalau untuk kalian jangan sampai di apa ya, disamakan dengan AOA, jangan sampai. Beda men. Jadi mainnetnya BTT dengan mainnetnya si AWA beda. Kan saya lihat ada beberapa yang bingung, oh jangan-jangan kayak AWA ini enggak, kalau ini enggak.
Saya yakin banget enggak ini. Karena ini lebih jelas, karena ini sudah bawa foundation, artinya sudah punya blockchain sendiri. Dia juga migrasinya bukan dari ERC20 ke walletnya dia, bukan, tapi dia sudah TRC20. TRC itu jaringannya Tron. Dari TRC10 ke TRC20. Ya ini nih fase pertama ya, 12 Desember, the fase product support the wallet ya. Akan dikelarin dulu lah ibaratnya gitu ya, supply-nya ditambah. Terus fase ketiga ini the validation electron mechanism at the quality project are introduced. Ya ini di APP ekosistem ini adalah sistem di salah satu blockchain. Supaya apa sih? Gampangnya gini nih, ini poinnya ya. Supaya nanti BTT chain ini nanti ada kaitan dengan ya ini DeFi, NFT, stablecoin, decentralized kan gitu. Nanti begitu nanti arahnya itu. Artinya gini, udah simpelnya, untuk jangka panjang oke lah, tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi ada salah satu pendirinya sekarang ada di sebuah pemerintahan di dunia ini ya, dan yang tujuannya jelas disuruh jadi striker tentang promosi blockchain untuk negara bisa mau mengadopsi kripto dan blockchain, gitulah tujuannya ya jelasnya. Jadi untuk jangka pendek ya sabar kalau ada harga naik atau enggak, tapi nggak ngerti juga sih, namanya kadang begini juga. Kalau investor berpikir kayak saya yang uangnya mungkin miliaran dolar, tahu-tahu borong BTT juga, why not, nggak ngerti juga. Tapi intinya dari materi yang saya kupas ini masih positif sebetulnya, logikanya masih realistis semua. Kalau kita bicara jangka panjang ya, tapi kalau untuk jangka pendek ya nggak tahu, kita tunggu aja. Oke, sekian, terima kasih. Video ini hanya membahas tadi ya, siapa Justin, apa Tron Foundation, apa TRX, dan BitTorrent itu apa ya. Jelas nanti swipe-nya itu adalah rasionya 1:1000, jadi suplai BTT akan dikali 1000 dari suplai sekarang. Harga pun berarti akan terbagi menjadi 1000. Jika kita punya aset BTT ya akan dikalikan 1000 nanti yang akan di wallet kita. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya manfaatnya semakin luas. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.